Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kuliah online. Kali ini saya akan mencoba untuk mengajak kita menganalisis dan mendalami terkait Qadariyah dan Jabariyah. Ini merupakan salah satu materi pengantar untuk Anda lebih memahami secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai literatur. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak selalu perhatikan. Nah, melihat kondisi kita saat ini yang belajar di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, berhubung dengan kondisi lagi rame virus corona ya. Di dalam aliran ilmu kalam, kita kenal dengan aliran ilmu kalam klasik dari Qadariyah dan Jabariyah. Sengaja Bapak bawakan tema ini karena nanti ada keterkaitannya dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana orang itu bersikap, bagaimana orang itu berpikir, ke arah aliran manakah gitu. Terus baiknya seperti apakah gitu. Sehingga jangan sampai kita berpikir dan bersikap berbahaya gitu. Berbahaya itu yang paling harus dihindari adalah dilun, memberikan sebuah arahan sesat dan menyesatkan. Mungkin kalau kita yang sesat cukup untuk kita, tapi kalau kita seorang guru apapun itu gitu yang memiliki pengaruh, kita sampaikan bisa jadi bawahan kita, teman kita mengikuti pemikiran. Nah, inilah yang tidak kita harapkan. Maka dari itu mari kita mengilmui diri sehingga kita memiliki keselamatan di dalam berpikir dan beriktikad. Nah, baik, langsung saja. Ada pemikiran Qadariyah. Qadariyah itu memiliki asumsi pemikiran bahwa manusia memiliki kemampuan yang besar untuk mewujudkan keinginan dan kehendaknya. Sedangkan Jabariyah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang penuh atas segala perbuatan manusia, bagaikan dalang dan wayang. Ketika kondisi kita saat ini virus corona ada di mana-mana. Ya, memang ini atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya itu tentu saja ada qarinah-qarinah atau sebab-sebab. Doharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydina. Tentunya ada. Ini mengajak kita untuk bermuhasabah dan berintrospeksi. Apakah ini karena ulah manusia? Itu sehingga menimbulkan suatu hal yang sifatnya baik untuk memperbaiki diri kita. Jadi pemikiran kita tetap seimbang dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, dalam menyingkapi kondisi saat ini terkait corona, ada yang takut pada Allah, jangan takut pada corona. Berarti lebih tergantung segala sesuatunya itu kepada Allah tanpa memikirkan aspek-aspek lain yang bisa saja kondisi saat ini itu dipengaruhi oleh dampak ulah manusia itu sendiri selain takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, virus corona sangat berbahaya, manusia harus berikhtiar dan mencegah. Ini pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan sampai nanti kita pasif. Udah, kita jangan melakukan segala upaya karena tidak ada yang bisa menghendaki akan takdir Allah. Iya, itu benar gitu. Tapi tetap kita juga harus berikhtiar untuk mencegahnya. Yang berikutnya, manusia memiliki kemampuan yang hebat untuk menghadapi ini, memiliki tingkat arogansi atau rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk melawan kehendak Allah. Ini juga tidak boleh gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa lolos dari apa yang sudah Allah kehendakkan. Sekalipun Fir'aun yang dia merasa gagah, tetap tidak ada yang bisa melawan untuk kehendak dan takdir Allah. Nah, melihat kondisi seperti itu, coba kita refleksikan dan cari relevansinya bagaimana sih dengan kondisi saat ini, dan kita cari jalan pikir yang baik. Tentu saja bukan berdasarkan asumsi dasar kita sendiri. Kita coba Bapak mengajak kita menganalisis dari berbagai telaah jurnal yang perlu untuk kita kaji.
Dan untuk mahasiswa ada tugasnya, silahkan nanti Anda analisis jurnalnya dan Anda resume jurnal tersebut pada link yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja sebagai materi singkat pengantar kuliah. Salam semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.